Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelajar hebat? Semoga kalian semua selalu berada dalam kondisi sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Pak Bahrum dalam video pembelajaran matematika. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang aplikasi turunan untuk fungsi aljabar. Kali ini saya akan membahas tentang menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Di sini ada sifat bahwa f naik pada interval i atau selang i jika f aksen x lebih besar lebih besar 0 untuk setiap x pada interval i. Nah, yang kedua, f dikatakan turun pada interval i jika f aksen x kurang dari 0 untuk setiap x pada interval i. Artinya apa? Kalau f aksen x-nya positif untuk setiap x pada interval i, maka f itu dikatakan naik pada interval i. Sementara kalau f aksen x-nya kurang dari 0 atau negatif, maka f dikatakan turun. Supaya lebih memahami dua sifat ini, mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat ditambah 12x. Oke. Berarti kalau kita melihat dari soal ini, maka langkah pertama adalah tentu dengan cara menurunkan fungsi ini. Baik, kita turunkan, maka kita akan punya f aksen x itu akan sama dengan apa? Ingat, turunan itu berarti kita kalikan pangkatnya ke depan. 3 dikali 2 berapa? Ya, 6x, lalu pangkatnya berkurang 1, yang 3 berarti jadi 2. Lalu berikutnya, min 9x kuadrat berarti 2 dikali min 19 min 18x, pangkatnya berkurang 1, 2 kurang 1, 1. Lalu plus 12, karena turunan dari kx itu adalah konstanta itu sendiri, atau kita gunakan sifat yang sama dengan sebelumnya. Ini x itu pangkat 1, 1 kali 12, 12, 1 kurang 1, 0. Jadi x pangkat 0 itu sama dengan 1. Sama x yang tidak 0. Oke, setelah dapat ini, maka karena yang ditanyakan adalah fungsi naik, interval fungsi naik dan fungsi turun, maka kita faktorkan terlebih dahulu fungsi ataupun turunan pertamanya, yaitu lihat di sini ada 6 min 18 12, ini semuanya merupakan kelipatan 6, berarti 6-nya saya keluarkan, x kuadrat min 3x ditambah 2. Nah, udah seperti ini gimana? Maka kita tinggal faktorkan saja. Jadi 6, kalau kita faktorkan ini x min, lihat di sini perkaliannya harus 2, kalau penjumlahannya harus min 3. Ya, pasti karena plus perkaliannya berarti bisa jadi plus plus atau min min. Tapi karena penjumlahannya min berarti min 1, 2. Oke, ini sehingga ini kita tinggal taruh. Lalu ini x min 2. Nah, setelah ini tentu kita tahu di sini ada pembuat 0. Siapa pembuat 0? Maka di sini kita punya x sama dengan 1. Yang ini kita punya x sama dengan 2. Tinggal lihat aja. X min 1 berarti x-nya berapa, supaya kalau dikurangi 1 sama dengan 0 berarti 1. Gimana kalau kita punyanya jumlah? Berarti x plus 1 berarti berapa tambah 1 harus sama dengan 0. Berarti tinggal jadi min 1. Oke, kita punya 2 ini,
yaitu yang pertama X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Lalu kita buat garis bilangan. 1, 2 berarti 1 di sini, 2 di sini. Apa yang kita lakukan berikutnya adalah tinggal kita uji daerah. Ini ada daerah 1, daerah 2, daerah 3. Oke, saya tulis ini daerah 1, daerah 2, ini daerah ketiga. Mana yang menjadi ataupun interval? Nanti ini ada 3 interval, yang mana saja yang naik dan yang mana saja yang turun. Maka kita uji coba dengan cara mengambil ataupun memilih satu nilai di interval itu. Misalkan kita yang dari 1 dulu. Karena ini 1 di sebelah sini, berarti kalau 1 kurang dari 1 kita bisa pilih berapa? Banyak. Min setengah, min 1, min 1000 bahkan. Itu bisa juga. Tapi di sini juga ada 0. Ya. 0 kurang dari 1, iya. Berarti kita masukkan 0. Kalau kita masukkan 0 ke sini, di sini kita pilih X-nya 0. Berarti tinggal 6, 0, min 1, 0, min 2. Nah, jadi apa? Ini min kali min, positif. Oh, berarti ini adalah nilainya pasti positif. Atau lebih besar. Jadi di sini positif. Lalu kita pilih di antara 1 dan 2. Wah, 1 dan 2 berapa? Banyak. Kita milihnya ada bilangan bulat, jelas nggak ada lagi, tapi kita bisa pilih pecahan yang gampang. Kita pilih 1,5 misalkan, ini untuk daerah 1 tadi, ini untuk daerah 2. Kita uji coba 1,5. Saya mau pilih 1,7, boleh? Ya, boleh aja, selama dia kurang dari 2 dan lebih besar daripada 1. 1,1 pun boleh. Oke, itu berarti 6 dikali 1,5 dikurangi 1, 1,5 dikurangi 2. Nah, yang kalian perhatikan di sini adalah ini pasti positif, ya ini negatif. Nilainya berapa? Nggak tahu. Bukan nggak tahu sih, bisa dihitung. Tapi ya, yang terpenting adalah tandanya. Saat kita punya tanda plus min, berarti plus kali min adalah min atau kurang dari 0. Jadi di sini kita tandain negatif. Lalu daerah ketiga kita ataupun interval ketiga kita coba, berarti kita lebih besar daripada 2, kita bisa pilih 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang gak bulat juga banyak, 2,3, 2,1 dan lain sebagainya. Tapi kita pilih yang bulat, misalkan kita pilih 3. Untuk daerah 3 kita pilih X sama dengan 3, maka substitusi ke F aksen X-nya atau F aksen 3, berarti ini adalah 6, 3 kurang 1, 3 kurang 2. Kita tahu 3 kurang 1, 2, positif. Ini juga 3 kurang 2, 1, positif. Positif kali positif, ini pasti positif. Jadi kita punya di sini positif. Oke, karena kita sudah menguji ini, maka kita tinggal menentukan. Ingat tadi F naik ketika pada interval I jika F aksen X-nya positif. Berarti yang positif ini yang naik. Berarti interval fungsi naik adalah X kurang dari 1 atau X lebih dari 2. Sementara interval fungsi turun adalah X berada di antara 1 dan 2. Ya, jadi bisa diperhatikan bahwa kalau berada di tengah-tengah, tinggal kasih X ini lebih besar, lebih kecil, gitu ya. Kalau di sini X kurang dari, karena kurang dari 1, yang ini X lebih dari 2. Tapi alhamdulillah, video tentang aplikasi turunan aljabar telah Bapak sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Dan bagi kalian yang menonton sampai habis, Bapak doakan kalian makin mantap di materi turunannya ya.
Oke, sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.